Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Adapun materi kita kali ini adalah menelaah struktur fabel. Kompetensi dasarnya 3.12. Menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Seperti yang kita ketahui, fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Berisi tentang pendidikan moral dan budi pekerti. Dan berikut adalah struktur fabel. Ada 4 struktur fabel diantaranya. Pertama, orientasi, kedua, komplikasi, ketiga, resolusi, 4, koda. Koda ini boleh ada dan boleh tidak. Nah, sekarang kita akan bahas keempat struktur fabel berikut ini. Struktur yang pertama, orientasi. Orientasi adalah awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Struktur yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi ini menuju klimaks. Struktur yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Berikutnya, struktur yang keempat, koda. Koda ini boleh ada, boleh tidak. Koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, itulah keempat penjelasan struktur dari fabel. Agar kamu lebih memahami struktur fabel, mari kita menganalisis struktur fabel ke dalam cerita yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Gajah yang baik hati. Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Pada bagian ini merupakan orientasi, artinya pengenalan. Ada pengenalan latar waktu, yaitu pada siang hari. Suasananya yang terik. Ada pula latar tempat, yaitu di hutan, dan ada tokoh-tokoh yang diceritakan pada fabel tersebut, yaitu si kancil dan si gajah. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak minta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Hai, siapa yang ada di kolam itu? Aku, si kancil sahabatmu. Kancil terdiam sesaat mencari akal agar gajah mau menolongnya. Tolong aku mengangkat ikan ini. Yang benar kau mendapat ikan. Benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar. Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? Kau mau memanfaatkanku ya, Cil. Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Tanya gajah. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran. Kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil. Kancil mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore, tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. Aduh, gawat. Aku benar-benar akan kaku di tempat ini. Dia berpikir apa ini karma
karena dia sering menjahili teman-temannya. Nah, ini adalah komplikasi menuju klimaks atau menuju puncak masalah. Tidak lama, tiba-tiba gajah muncul lagi. Kancil meminta tolong kembali. Bagaimana, Cil? Tolong aku. Aku berjanji tidak akan iseng lagi. Janji? Gajah menekankan. Sekarang apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan perbuatan yang merugikan binatang lain? Benar, Pak Gajah. Saya benar-benar berjanji. Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Begitu sampai di atas, kancil berkata, Terima kasih, Pak Gajah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. mengapa bagian ini disebut resolusi? Karena bagian ini didapatkan penyelesaian masalahnya. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati, akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Bagian ini disebut dengan koda atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita Gajah yang Baik Hati. Nah, setelah kita menganalisis struktur fabel, selanjutnya kita harus tahu ciri bagian-bagian struktur fabel. Ciri bagian-bagian struktur fabel. Pertama, orientasi, ciri isinya, pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. 2. Ciri bagian struktur komplikasi. Adapun ciri isinya, hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Komplikasi dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah mencapai komplikasi atau klimaks, disebut juga dengan masalah memuncak. 3. Ciri bagian struktur resolusi. Adapun ciri isinya, penyelesaian masalah. Berikutnya, ciri bagian struktur yang keempat yaitu koda. Adapun ciri isinya, nilai moral yang diungkapkan pengarang secara implisit pada akhir cerita. Sekian dulu ya video pembelajarannya, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih udah menonton, karena satu subscribe sangat membantu kami untuk mengembangkan channel kami ini. Jadi tetap selalu support channel kami ya, dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.